Salam dalam kasih Yesus Kristus, Kepala Gereja. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara mengikuti ibadah hari Minggu yang dilaksanakan secara digital di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di sini, kami ucapkan selamat beribadah. Menurut kalender tahun gerejawi, kita berada di hari Minggu ketiga Prapaskah. Kiranya ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Ibu Pendeta Catherine Sahureka Saya. Jemaat, mari berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Lihat salibmu, ya juru selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Jadikan kuasa-Mu di dalam hatiku, api kudus. Kasih salib-Mu lah sumber anugerah, cintaku selamanya kepadamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing dari Matius 12 ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, "Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh roh-Ku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa." Terimalah salam, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bayanglah Tuhan tetap Engkau, harapanku. Dalam lembah gelap
Jemaat disilahkan duduk. Kita berdoa. Ya Yesus, Mesias Tuhan kami, betapa agung karya salib-Mu membuat kami kagum dalam penyembahan kepadamu. Tetapi ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami tidak boleh hanya kagum dengan ketaatan-Mu kepada Bapa, melainkan dalam kesadaran penuh akan tanggung jawab iman kami. Kami pun harus mewujudkan ketaatan yang sama kepada Bapa. Meskipun kami tahu ini bukan jalan mudah, namun kami mau belajar dari para murid yang ada di sekitar-Mu saat Engkau dalam derita, untuk tidak cepat-cepat meninggalkan-Mu di saat kami susah dan sengsara. Pimpinlah kami oleh Roh Kudus, agar dalam situasi dan kondisi apapun, kami selalu kedapatan taat mengikuti Engkau. Demi nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin. Sejak ku pandang salib-Mu dengan iman teguh, kasih-Mu lah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mu lah ku puji terus seumur hidupku. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita satu dalam doa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan syukur kepadamu, di mana Engkau boleh berkati kami pada saat ini. Dan saat ini juga kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami meminta Roh Kudus Tuhan senantiasa memampukan kami untuk bisa memahami dan juga melakukan firman Tuhan itu sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini dari Matius 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-15a yang menyatakan, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana.
Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, segala puji dan syukur kepada Tuhan ketika sampai saat ini kita boleh ada dalam keadaan baik, dan juga kita senantiasa boleh selalu bermohon hanya kepadanya untuk senantiasa kita diberkati dalam perjalanan kehidupan dari hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, bacaan kita pada saat ini kembali menceritakan bagaimana Tuhan Yesus melakukan pelayanan penyembuhan pada hari Sabat. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menjadi pertanyaan bagi orang-orang Farisi pada saat itu. Dan Tuhan Yesus tetap menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya, walaupun dengan tujuan menjebak. Dia memberikan penjelasan agar orang-orang Farisi tidak semakin tenggelam di dalam kesesatan dan kepicikan mereka sendiri. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa belas kasihan adalah inti dari perintah Tuhan bagi umatnya. Mengasihi Tuhan harus selalu berdampak dalam hati yang memiliki belas kasihan. Tuhan memberikan hukumnya agar manusia mengasihi Allah dan setia pada kebenaran dan kekudusan Allah. Kebenaran dan kekudusan Allah berarti bertindak sesuai dengan apa yang menjadi rencana Allah. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, tugas kita sebenarnya bukan mempertanyakan kedaulatan Allah yang melampaui bijaksana dan pengertian kita, tetapi dengan peka memberikan belas kasihan kepada siapa yang Allah berikan belas kasihan, dan kepada siapa Allah memberikan hukuman. Allah mengasihi orang-orang lemah, pelacur, pemungut cukai, orang kusta, dan semua orang hina lainnya yang sudah tentu lama dicibir oleh orang-orang Farisi. Orang-orang ini dengan kaku melihat peraturan dan gagal melihat Allah yang menetapkan peraturan. Makanya kalau Bapak Ibu membaca pada ayat yang ke-11, Tuhan Yesus di situ memberikan perumpamaan tentang seekor domba yang terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, dan dia bertanya, apakah pemiliknya tidak menolong? Kalau pemiliknya bisa menolong hewan atau domba, berarti juga mereka harus bisa menolong manusia dalam kehidupan yang ada pada saat itu. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, perbuatan baik kepada sesama yang membutuhkan
jangan dibatasi hanya karena aturan hari Sabat. Tetapi mereka harus jauh lebih melihat akan kebutuhan yang diperlukan ketika seseorang meminta pertolongan. Walaupun apa yang dilakukan oleh Yesus tentu mempunyai dampak, konsekuensi yang harus diterima. Ketika Yesus melakukan penyembuhan bagi orang yang sakit, dia semakin dibenci oleh orang-orang Farisi. Yang kedua, dia mempertaruhkan keselamatannya sendiri di tengah-tengah arus kebencian yang makin besar dari orang-orang Farisi itu juga. Dan yang ketiga, Yesus berbelas kasihan, dan perasaan belas kasihannya itu mendorong dia untuk berkorban bagi orang yang diberi belas kasihan itu. Inilah kasih Allah yang begitu besar, kasih yang mendorong dia untuk mengutamakan yang dikasihi, kasih yang rela mengorbankan diri. Inilah kasih Allah yang juga ada pada Yesus dan pada semua orang yang mengasihi Dia dan tunduk kepada Dia. Inilah kasih yang tidak pernah dimengerti oleh orang-orang Farisi. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, dari apa yang kita baca dan boleh kita renungkan saat ini, apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu, masih banyak orang-orang yang membutuhkan kehadiran kita. Masih banyak orang-orang yang senantiasa mengulurkan tangan mereka untuk mendapatkan bantuan dari kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu dan saya sadar kalau kita juga dipakai untuk bisa menolong kehidupan orang-orang itu? Hal yang kedua, bahwa apapun yang kita buat dalam kehidupan kita, kita tahu itu baik, kita tahu itu benar, kita tahu itu sesuai dengan apa yang Tuhan telah perintahkan. Bukan berarti kita tidak punya tantangan. Bukan berarti semua orang akan senang dengan apa yang kita buat. Kita tetap akan menemukan tantangan dari apa yang kita lakukan. Tetapi harus tetap yakin dan percaya kita ada di pihak yang benar. Dan kita melakukan yang benar bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tantangan, persoalan pasti ada. Tetapi mari kita belajar seperti Yesus yang berusaha menghindar untuk tidak terlibat dalam persoalan-persoalan yang tidak perlu. Yang tidak perlu diperdebatkan, yang tidak perlu dipermasalahkan. Walaupun mungkin Bapak Ibu dan saya merasakan sakit. Kok kita sudah buat yang baik, kita sudah buat yang benar, malah kita difitnah. Malah kita dibenci, malah kita tidak disuka. Itulah konsekuensi dari apa yang harus kita lakukan. Kita buat baik, orang tetap bisa lihat salah. Kita buat salah, tetap orang bisa lihat itu sebagai hal yang baik. Kembali dalam kehidupan kita, kita meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan yang akan memampukan kita untuk terus melakukan yang terbaik di tengah-tengah tantangan kehidupan yang harus kita hadapi. Tuhan memampukan Bapak Ibu dan juga saya dalam melaksanakan panggilan kehidupan kita dan tetaplah berbuat yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan.
Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, yang boleh memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan saat ini. Firman yang kembali menguatkan kehidupan kami untuk melaksanakan tanggung jawab kami sebagai orang percaya,
di tengah-tengah tugas dan panggilan kami masing-masing. Ajar kami untuk bisa menjadi saluran berkat Tuhan dalam setiap kehadiran kami, baik di tengah-tengah keluarga, persekutuan, bahkan lingkungan di mana kami berada. Walaupun begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi ketika kami harus berbuat yang baik, tetapi tetap mampukan kami untuk terus melakukan semuanya itu dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Sehingga kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Dan mereka pun boleh mengenal siapa Tuhan yang kami sembah melalui tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami setiap saat. Bapa di sorga, kami menaikkan syukur dan terima kasih kami, di mana Tuhan senantiasa memampukan kami menjalani kehidupan ini. Dalam setiap perjalanan yang akan kami lalui, kami hanya terus meminta Tuhanlah yang memegang tangan kami, melewati suka duka cerita kehidupan ini. Ketika kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu. Engkaulah yang menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati kami dalam setiap pergumulan hidup yang harus kami lewati. Ajar kami boleh setia kepada Tuhan. Ajar kami untuk tetap berserah kepada Tuhan. Ajar kami untuk tidak mencari jalan lain ketika persoalan-persoalan hidup kami senantiasa menekan kami. Tetapi kami boleh memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Kami juga boleh menaikkan syukur untuk kasih berkat Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus bisa memberikan yang terbaik, bukan saja tentang persembahan, tetapi seluruh kehidupan kami menjadi satu persembahan yang berbau harum untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan senantiasa kami boleh melakukan yang terbaik dalam panggilan kehidupan kami. Saat ini juga ya Bapa, kami berdoa bagi anak-anak kami yang ada terlibat dalam tim multimedia. Tuhan, senantiasa kami hanya mampu berserah, meminta Tuhan memampukan mereka menjawab panggilan pelayanan yang boleh dipercayakan kepada mereka. Kalaupun ada kekurangan, kalaupun ada hal-hal yang kurang sempurna, untuk hari ini, semoga di hari-hari yang akan datang akan lebih baik lagi. Mereka boleh sehati untuk terus melakukan panggilan pelayanan bersama dengan jemaat di tempat ini. Dan mereka boleh menjadi anak-anak yang dibanggakan dalam kehidupan keluarga dan juga untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang senantiasa menuntun dan menjaga kami. Engkaulah yang senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah-langkah yang akan kami lakukan untuk kehidupan 1 minggu ke depan. Kami pertaruhkan Tuhan menjaga keluar masuk kami untuk saat ini dan seterusnya. Inilah doa kami, syukur kami Tuhan, bahkan permohonan kami yang senantiasa kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, saatnya kita memberi persembahan sebagai tanda syukur atas berkat-berkat Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Maka patut ku bernyanyi syukur bagi Tuhanku, karena rahmat tak berbanding yang melimpah selalu. Memang sungguh dan setia, tak terhingga kasih-Nya, dan kekal bimbingannya bagi yang mengabdi Dia. Biar dunia lenyap, kasih Allah kan tetap. Bahkan putranya sendiri rela diserahkannya. Ditebusnya aku ini oleh kuasa darah-Nya. Sungguh aku takkan mampu, wahai sumber kurnia, dengan rohku yang lemah, mengerti kedalaman-Mu. Biar dunia lenyap, kasih Allah kan tetap. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, Maha Murah dan Sumber Hidup, persembahan yang kami letakkan di hadapan-Mu sebagai bukti nyata dari sikap kesetiaan pada-Mu.
Kami tahu benar bahwa Engkau Allah Maha Kaya, tak seorang pun dapat menambahkan sepotong harta agar kekayaan-Mu melimpah ruah. Kami tahu pasti bahwa semua yang kami miliki bersumber dari kemurahan dan kebaikan hati-Mu. Apalah artinya pemberian ini dibanding persembahan-Mu dalam Yesus Kristus. Namun kami bermohon kiranya Engkau berkenan menerima, menguduskan, dan memakainya demi tujuan yang mulia seperti yang disuruh oleh-Mu, supaya semua orang mendapat berkat. Kami berdoa demi nama Kristus Yesus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah diberitakan. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus perlindunganku telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertabah hati, ku menantikannya. Sampai harinya tiba dan fajar berangkat. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Angkatlah hati, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa engkau sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Salam persekutuan.